Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Woyo di hari pagi Jumat yang ceria ini, hari yang penuh berkah dan hari-hari yang penuh sesuatu untuk kita rekam di setiap harinya. Nah, kali ini di hari Jumat seperti biasa kita selalu review, entah itu dari bahan, dari udah jadi, dari memo, dan review apa saja yang mungkin bisa direview dengan sesuatu yang perlu dibahas mungkin lebih panjang dari biasanya. Seperti itu maksudnya, itu pembahasan itu menarik ya guys. Nah, kali ini hari Jumat biar nggak rugi dunia akhirat, karena ketika pulang biasanya nggak Jumatan, terus dapatnya juga malah gak karuan. Aduh, pokoknya rugi dunia akhirat kalau Jumat ya. Saya putuskan rata-rata hari Jumat itu saya tidak bolang. Paling bolang-bolanya itu setelah Jumatan, itu pun lihat situasi ya, karena akhir-akhir ini ya memang hujan habis duhur seperti itu. Kali ini kita akan mereview sebuah lab hasil lab berserta batunya. Salah satunya yang menjadi topik kali ini adalah red coral atau natural marjan, biasa disebut seperti itu, batu red coral. Nah, ini sebenarnya dari semacam kayak koral-koral atau terumbu-terumbu karang ya, yang berwarna merah. Nah, kayak gini dikenal juga dengan batu marjan. Nah, ini tuh nggak fokus ya, sangar temen ya, nggak fokus. Woyo. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Ini adalah batu red coral yang natural atau marjan natural. Banyak sekali yang beredar di pasaran itu berupa plastik atau benda-benda yang lain ya, yang intinya sintetis. Nah, kita bisa bahas kali ini beserta komen dalam suatu memo natural. Oke, kita buka ya. Nah, ini masih diplastikin. Nah, tema kita kali ini koral merah atau batu marjan. Nah, banyak sekali beredar, banyak sekali yang woyo dalam arti gimana ya. Ini kita lihat sambil dari dekat ya. Nah, banyak sekali yang meragukan juga, dan banyak juga yang percaya. Tapi memang benar guys, batu ini itu ada juga yang dari plastik. Biasanya kalau yang bentuknya itu merah banget, rapet banget tanpa pori-pori, dan harganya murah, itu bisa juga sebuah sintetis. Tapi kali ini ya merah lah, merahnya ya merah marjan, ya lumayan merah ini dan agak rapet. Nah, kita akan bahas itu dengan komennya. Kita buka komennya. Nah, ini ya, oval cobocon itu gosokan, dimensi dim itu dimensi. Ini ada tulisan ini milimeter ya, berat 16,9 karat, warna merah. Nah, natural red coral. Di sini ada treatment, ada tulisan treatment. Nah, ini garansi batu natural. Kalau terbuat dari gelas, bisa dikatakan glass file, atau terbuat dari yang lainnya bisa dikatakan sintetis atau yang lainnya. Tapi yang ini natural red coral. Jadi memang benar-benar ini koral merah. Berarti ini sudah terbukti sebagai marjan merah, natural batu marjan merah. Tapi ada tapinya guys. Di sini tertulis komen ya, treatment. Oh, di sini tertulis treatment ya, IMP. Anda tahu artinya IMP? Nah, ada. Walaupun ini batu natural, tapi ini mengandung sentuhan-sentuhan. Memang itu umum ya dilakukan di batuan-batuan baik akik, apalagi batuan permata. Karena setiap batuan permata itu kalau yang kualitas tanpa treatment itu harganya juga, apalagi makin jernih, makin biru, makin semuanya blue safir, warnanya makin tegas, makin jernih, itu harganya gila-gilaan. Jadi itu nggak hemat di kantong sama sekali. Treatment itu dilakukan untuk memperbaiki kualitas batu, tidak menghilangkan unsur kenaturalannya. Nah, kita buka di sini. Di sini ada penjelasannya ya. Nah, di sini ada penjelasannya yang namanya IMP di sini. Nah, kita perdekat lagi. Semoga kamera bisa. Nah, IME, indikasi pelapisan permukaan dengan cairan tanpa warna dan untuk menutup pori dan mengkilap batu atau impregation. IMP itu merupakan sebuah treatment. Sebenarnya bahasa mudahnya saja guys kita sebutkan ya. Batu ini, marjan ini, bahasa mudahnya itu kalau dari alam, ini gosokan aslinya seperti ini.
Nah, ada lubang-lubang, sedikit lubang-lubang atau bahkan lubang-lubang berpori karena memang koral dasarnya memang berpori ya guys. Nah, berbeda dengan koral putih yang diwarnai dan dilapisi suatu lapisan sehingga terlihat merah dan istimewa. Itu biasanya komennya itu ini pewarnaan ya. Komennya pewarnaan atau diet biasanya bukan hanya diet saja, ada plus-plus apalagi gitu. Kalau ini benar-benar udah mendekati sangat natural. Cuman penggosokannya memang dilapisi lem. Itu bahasa mudahnya saja daripada kita menerjemahkan bahasa ini. Karena saya udah diskusi ya sama gemolognya. Ini dilapisin lem supaya apa? Supaya batu ini itu lebih pantas atau lebih rapih ya. Nah, ini aslinya seperti ini guys. Nah, gimana cara menaturalkan kembali? Ini bisa digosok ulang untuk diambil atau digerus sekitar 1 mili sampai 2 mm atau dikecilin bahasa mudahnya saja sehingga ini benar-benar sudah tidak ada lapisan lemnya. Fungsi lapisan lem yaitu menutupi pori-pori. Itu biasa juga digunakan untuk batu-batu biseki, polesan biseki. Karena ketika banyak pori yang kecil-kecil, itu makin tidak indah dipandang. Kecuali lubang sekalian besar. Kalau biseki itu malah dilewati, biar kelihatan natural. Memang naturalnya seperti itu. Tapi kalau pori kecil-kecil itu akan jauh membuat estetikanya itu hilang ya. Begitu juga dengan batu ini. Oke, kita udah terjawab bahwa batu merah ini bukanlah badar besi merah, melainkan red coral atau marjan merah natural. Nah, ini udah ada memonya, mau ngapain lagi guys? Memo ini juga bisa dicek melalui websitenya yaitu www.skylabindonesia.com dan di sini ada barcode-nya. Ini menunjukkan bahwa tanggal berapa ini di memo, terus beratnya itu bisa disamakan dengan ini ya. Seumpama ada orang yang niatnya tidak baik untuk memalsu ya, nah itu kan ya Anda bisa tunjukkan aja, bisa ditimbang sendiri, bisa divalidasi sendiri dengan dimensi berat. Otomatis kalau niat palsu itu ya juga ada saja yang kurang ya, walaupun semua orang itu ya bisa saja melakukan niat banget pemalsuan, tapi sekelas batu-batu kayak gini yang harganya hanya ratusan ribu lah, buat apa dipalsu guys, kecuali batuan-batuan permata yang harganya ratusan juta. Woyo seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, nanti kita akan bahas juga lagi. Nah, ini oval brilian, itu model gosokan ya, gosokan brilian lah. Batunya mana? Oh, pamer kayak gini aja. Oke, kita dibuka di sini. Ini batunya di sini. Nah, ini ada batu apa lagi? Nanti kita lanjut. Nah, oke, kita buka dulu ya. Batunya apa? Ini batunya guys. Lihat dulu batunya, nikmati dulu sampai yang woyo. Nah, ini susah ini guys. Nah, ini maksudnya gosokan oval brilian seperti ini. Ya, ini adalah sebuah batu blue topaz. Dimana batu ini memang natural ya, yang bentuknya memang seperti kaca, tapi ini memang benar-benar natural blue topaz. Nah, blue Swiss, ini kategori blue Swiss. Ada perbedaan antara blue Swiss dan blue London. Itu biasanya kalau Switzerland atau biru Swiss itu warnanya birunya kayak gini, muda, seperti inilah pokoknya. Kalau blue London itu lebih tua ya guys, birunya lebih tua, lebih tua gimana ya? Saya ada, cuman saya ini lagi pegang kamera. Jadi posisinya gerak-gerak terlalu ribet saja guys. Seperti itu. Ini ada memonya, udah terbukti natural blue topaz untuk treatment IRR common. Ini merupakan sebuah treatment yang wajar pada sebuah blue topaz. Karena permata blue topaz memang rata-rata hampir 90% memang treatmentnya IRR common semua. Jadi permata blue topaz seperti itu. Dan ini merupakan sebuah treatment yang wajar untuk sebuah natural blue topaz. Berat blue topaz ini seberat 16,20 grams. Wow, lumayan berat ya guys, lumayan besar ini loh ternyata guys. Bukan kaleng-kaleng, ini lumayan besar. Nah, ini bukan kaleng-kaleng, sudah ada memonya juga. Jadi Anda ketika memakai pun itu tidak malu-malu ya, seperti Anda memakai kaca ya. Ya udah gagah-gagah, warnanya hijau, ternyata sebuah glass foil atau kaca. Itu biasa ya guys, yang namanya jamrut-jamrutan atau hijau-hijau jamrut, warnanya justru lebih bagus dari jamrut yang sekelas biasa. Nah, itu kayak jamrut-jamrut kelasnya udah keren banget lah. Ternyata hanya sebuah kaca atau glass ya. Oke, kita lanjut ke yang satunya lagi. Ini kamera harus difokus-fokuskan ini karena kita tidak memakai mode
mode apa ya, yang itu stabilitas, jadi fokusnya manual. Oval cobocon itu gosokannya. Berat 5 estimasi. Nah, ini di mana batunya loh guys. Nah, ini kita buka kita ambil dari cepuk. Ini batunya masih bagusan aslinya daripada fotonya. Woyo. Ini kita taruh dulu. Ini estimasi berat 5,3 karat. Itu estimasi karena batu ini di lab bersama dengan ringnya. Jadi estimasi itu perkiraan karena ringnya ini perak, jadi di lab langsung bersama ringnya. Itu biasa dilakukan oleh para gemolog ketika itu akan beresiko ketika Anda membongkar ringnya ya. Nah, insya Allah, nah ini ya, Lick Violet Blue. Jadi ada semburat keunguan dan biru. Nah, ini yang namanya safir. Blue Sapphire, Natural Star Sapphire Corundum. Ini batunya berstar guys. Star itu kayak bintang. Nah, itu ada efek bintang. Efek ini memang timbul akibat serat batu yang memang menimbulkan sebuah pancaran sehingga efeknya itu benar-benar bintang. Inilah salah satu keunikan Blue Sapphire. Loh, kok Master Golden kok postingnya batu permata? Jangan salah guys. Jangan salah. Nah, jangan salah guys. Saya itu selain pecinta batu, pembolang, saya juga penikmat sebuah permata. Jadi dalam benak saya, kalau saya menjadi sultan, andai kan saya jadi sultan, itu belinya permatanya yang bagus-bagus, yang seratusan juta itu ya. Kalau berlian itu mungkin udah terlalu jauh jangkauannya ya. Nah, permata itu ada grade-grade-nya. Itu salah satu grade dari sebuah permata, yaitu kualitasnya itu dalam permata. Jadi makin jernih, makin warnanya makin tegas, makin tanpa serat, dan makin bersih dari sebuah campur tangan manusia itu makin mahal. Di sini Natural Star Sapphire Corundum. Ini ringnya perak. Ringnya berapa? Coba kita cek dulu. Oh, ring 8 atau 9 ini masuk di tangan saya. Kemungkinan bisa 8 atau 9. Ring 8 guys. Nah, ini gimana lagi cari Blue Sapphire atau Sapphire Violetis Blue dengan memo natural not treatment itu dengan harga terjangkau ya. Ini beratnya seharusnya lebih dari 5 karat itu guys. Ya, oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Saya mau nunjukkan apa? Prok. Ini guys lah. Halah, diam-diam Master Golden juga punya yang namanya oval. Nah, atau biasa disebut dengan apa ya, milky opal atau kalimaya susu. Ini nangkepnya nggak maksimal ini guys. Coba tak perdekat ya. Ini guys, untuk memfokuskan ini lumayan susah tadi ya. Nah, milky opal atau kalimaya. Nah, ini garansi natural, no treatment kalau ini guys. Nah, ini visual aslinya jauh lebih cantik ya, karena kameranya itu kekuning-kuningan apa ya, jadi warnanya kayak gini. Nah, kalau dimatiin coba flashnya. Nah, ini tanpa flash, ini cahaya lampu di bawahnya tanpa flash itu juga aslinya lebih cantik guys. Biasa kalau ini di bawah cahaya lampu neon itu lebih menyala, berarti flashnya memang benar warnanya kuning ya flashnya. Jadi warnanya ini lebih menyala ketika tanpa flash, dan warnanya lebih solid ketika tanpa flash. Tadi kalau ada flashnya warnanya kuning. Ini enggak sembarangan loh guys, ini batu berat loh. Kalimaya sebesar ini dengan berat segini juga ya lumayan besar golongannya loh guys. Oh, nih kita nyalain. Ini ada timbangan di sini, nunggu 0 ya. Oke. Nah, kita timbang, itu satuannya udah karat ya, udah biasa buat nimbang. 5,75 karat. Anda lihat sendiri ya, 5,75 karat. Kenapa ini 5 karat kok kecil, ini lebih besar? Ingat guys, batu kalimaya atau batu opal itu memiliki kekerasan di bawah batuan-batuan akik, dan otomatis kepadatannya juga di bawahnya. Dan ini kekerasannya itu di skala 7 sampai 8 skala Mohs. Ya, ini jauh berbeda. Maka dari itu makin padat suatu batu, makin berat dia masa jenisnya.
Oke, ini kalimatnya tak taruh lagi, takut pecah karena ini batu mudah pecah ya guys. Ini udah menjadi sifat batu ini. Jadi batu itu bukan hanya keras saja, batu itu indah juga. Jadi bukan hanya batu keras yang dihargain, tapi indah juga dihargain. Seperti itu, indah juga cantik. Ini kita keluarkan lagi, sama-sama merah, ya udah lihat sendiri, sama-sama merah. Tapi bukan red coral. Lalu apa batu ini? Nah, kita perdekat. Kalau pengen lihat dengan dekat, tinggal bisa fokus apa enggak. Oh, seperti ini. Ini merah, sama-sama merah, seperti marjan. Nah, tapi dia berbeda. Dia nempel magnet guys. Ini masih low stone. Woyo, masih low stone. Nah, seperti itulah bunyinya. Nanti kita carikan magnet dulu ya. Ini guys magnetnya. Oke, kita cek. Nah, saya nggak bohong kan? Wow, dikira bohong. Kalau ini beda. Ini red coral nggak bakal nempel magnet. Walaupun dia habitatnya di laut yang notabene banyak pasir bersih, tapi beda. Nih. Nah, woyo. Ini sama-sama merah, tapi bukan marjan. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Karena sebenarnya banyak sekali konten-konten seperti ini yang harus saya tunjukkan ya guys. Tapi untuk berbagai macam season ya, karena beda-beda topik dan tema. Kalau ini topik akik-akikan dan permata, red coral topik kali ini. Batu ini di depan Anda ini warnanya hijau. Ringnya berapa? Coba saya cek. Ring 9, karena saya pakai ring 9. Jadi rata-rata batu saya ringnya tak pakai ring 9. Nah, karena saya juga suka pakai guys. Penghobi batu. Itulah awal kenapa saya membolang. Itu awal-awalnya saya juga karena suka batu. Jadi saya lebih penasaran dulu-dulunya ya, itu batu kayak gini dari alam itu seperti apa. Ini kita lihat hijau. Ini jaded Kebumen, garansi natural tipe A, garansi, bergaransi. Ini nggak perlu pakai senter. Ini tembusnya pakai cahaya lampu aja cukup. Warnanya hijau solid. Sebenarnya, nah kelebihan batu jaded Kebumen ini, ketika dulu digosok ini jelek banget loh guys. Serius. Ketika baru digosok ini jelek banget. Tapi ada tapinya, makin lama dipakai, setelah digosok itu kan melalui proses kena alam, kena udara, kena hawa-hawa lingkungan, itu makin kristal guys. Ini karena udah lama digosok ya. Ini harusnya dilapin, ini udah lama. Nah, jadi makin kristal. Kalau baru digosok itu banyak sekali putih-putihnya loh. Seperti ada manis-manisnya gitu. Tapi makin lama makin hijau dan makin kristal. Kristalnya ini biasanya yang putih tetap ada putih-putihnya, cuman putihnya itu lebih mendem, lebih kristal. Nah, di hari yang Jumat kayak gini, apakah cukup kita menunjukkan kayak gini? Nah, salah satu batuan-batuan Kebumen, batuan Nusantara, batuan Ceylon, Sri Lanka, juga batuan luar. Ini salah satu juga Nagasui. Ini nggak perlu direview, Nagasui sudah pada tahu. Ini bongkahan kecil Nagasui seperti ini. Nah, ini bisa jadi hiasan saja karena memang batunya bagus, warna hijau, merah, kuning. Nah, ini batu yang tembusnya plong, nggak perlu di center-center. Ini tembusnya gila-gilaan guys. Ini saya masih ragu ini. Tapi ini tetap ada mineral giok. Ini jenis giok atau jenis yang lain. Warnanya Tosca. Giok Tosca juga ada di sini ya. Halusnya serat. Ini harusnya ini giok, halusnya serat. Masa jenisnya juga harusnya giok. Tapi ada sesuatu yang berbeda di antara batu ini. Jadi ini ya tetap, biarpun ini dari jenis lain, tetap kecampuran mineral giok. Ini guys, ini warnanya Tosca gimana gitu. Ini keren banget. Ini salah satu kesukaan saya. Bentuknya nggak besar, masa jenisnya berat, dan digosok juga agak keras. Nah, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di hari Jumat yang barokah ini. Saya selalu doakan kepada sahabat MG di seluruh Nusantara untuk dilimpahkan rezeki dan keberkahan, dan semoga saja selalu woyo bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap jos, woyo. Oke, kita lanjut.